minta psikotes soalnya dong. Kalau udah gugur di batch pertama masih boleh daftar batch 2 nggak? Ya, kalau udah kuliah semester 1 masih bisa daftar nggak ya? Buka, aku nggak lihat email. Terus pas aku buka udah lewat jadwalnya nih. Proses S1, dan ini yang merupakan pertanyaan yang banyak banget. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan merangkum pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain di video sebelumnya tentang PPBP PPTI. Oke, jadi sebelumnya aku udah lama banget gak bikin video, soalnya ya gak apa-apa sih. Terus kemarin juga sempat bikin video ini, cuman kehapus, tapi gak apa-apa, tetap sebenarnya udah kayak ada ya udahlah. Tapi membantu kalian juga yang masih banyak pertanyaan nih tentang PPBP PPTI. So let's get started. Yang pertama, sebenarnya aku mau ingetin lagi gitu ya, ngerimain lah kalau misalnya PPTI PPBP ini merupakan program CSR dari BCA, di mana memberikan beasiswa untuk para pelajar-pelajar nih yang baru lulus SMA, SMK. Jadi dan BCA bukan merupakan institusi pendidikan, jadi tidak memberikan sarjana, tidak mengeluarkan sarjana gitu. Nah, untuk detailnya nonton sampai akhir, oke? Pertama, masih bisa daftar nggak? Nah, ini pertanyaan orang-orang yang lumayan banyak ditanyain. Yang pertama, kasusnya, kalau udah kuliah semester 1 masih bisa daftar nggak ya? Nah, kalau masih kuliah semester 1 ini, tentunya masih bisa ya. Pokoknya kalau belum 19 tahun itu masih bisa daftar. Tapi misalnya kalau udah lolos, ya tentunya universitas sekarang itu harus dilepas. Karena harus fokus di PPPTI, PPBP ini gitu. Jadi ada teman aku juga, Hai Agung, dia itu udah masuk kuliah, terus dia daftar dan lolos, puji Tuhan. Jadi dia lepas universitasnya begitu. Yang kedua, kalau udah gugur di batch pertama masih boleh daftar batch 2 nggak? Nah, kan sebenarnya sistem batch ini itu dilakukan oleh tim rekrutmen pertama kali di tahun ini. Jadi kalau misalnya kalian udah daftar yang pertama dan belum lolos, itu kalian tidak boleh ikut lagi di batch berikutnya. Boleh mengulangi pada saat selang 1 tahun. Misalnya kalian coba tahun ini, kalian coba tahun di 2023 untuk pendaftarannya, agar kita fair, kita bisa kasih kesempatan buat yang lain untuk mencobanya juga itu. Oke. Berikutnya yang ketiga, biasanya suka nanya kan, slotnya ada berapa ya, atau ada berapa kursi nih, aku masih bisa daftar nggak ya? Jadi aku mau ngitung nih di sekelas tuh ada berapa, terus satu angkatan tuh ada berapa kelas gitu. Nah, untuk saat ini itu ada 3 kelas PPTI dan 2 kelas PPBP gitu. Nah, dalam satu kelasnya itu PPTI ada 35 siswa dan untuk PPBP ada 45 siswa. Next, ini sebenarnya masih banyak ditanyain juga, mungkin di video sebelumnya aku kurang menjelaskan. Proses seleksi. Nah, proses seleksi yang pertama, aduh kak, aku nggak lihat email, terus pas aku buka udah lewat jadwalnya nih, aku harus gimana? Nah, sejujurnya karena aku bukan orang rekrutmen nih, mohon maaf sebelumnya, aku selalu nganjurin teman-teman, adik-adik itu untuk coba reply email tersebut, kalian jelasin, sorry gak baca segala macam, dan tanya untuk reschedule. Nah, buat kalian yang masih mau daftar, tolong cek email secara rutin. Aku dulu waktu itu setiap hari aku cek gitu, karena takut kelewatan informasi. Dan tolong cek juga di spam, di junk juga, takutnya gak masuk ke inbox kalian. Oke? Durasi nunggu tiap seleksi. Nah, ini juga banyak banget ditanyain karena kak, kalau udah daftar nunggu berikutnya kapan ya? Nah, untuk setiap tahap proses seleksi tersebut ada durasinya sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, itu tergantung dari tim rekrutmen. Makanya dari itu aku ingatkan untuk coba cek rutin, cek berkala email kalian, dan jangan sampai salah email pas daftar. Oke? Nah, yang ketiga,
masukin nilai raport. Nah ini juga lumayan banyak sih, aku agak kaget karena sejujurnya aku pun waktu dulu pas daftar itu aku bingung nih masukin nilainya gimana, apa aja yang aku masukin. Jadi aku inisiatif untuk masukin semua nilai raport aku tambahin field, dan karena lebih baik untuk lebih daripada kurang gitu. Oke. Terus jangan sampai ada yang kurang, dan jangan kalian tambahi, kalian kurangi nilai kalian karena nanti akan ada verifikasi nilainya kayak gitu. Dan ada juga yang nanya nih sekalian pas foto. Nah pas foto itu yang penting kalian foto terbaru, muka kalian terlihat jelas dan pakaiannya rapi, dan ya itu sih yang penting itu. Foto muka kalian jelas dan foto terbaru. Berikutnya soal tes online. Sebenarnya tes online ini bakalan kayak sekitar basic logic kalian, numerik, analitik kayak gitu. Sebenarnya soal-soalnya nggak bakal rumit banget dan pasti bisa. Cuman ya dengan adanya durasi waktu kalian harus ngerjainnya lebih cepet aja daripada kalau kalian ngerjain soal-soal ujian di sekolah. Nah, berikutnya psikotes. Kak minta psikotes soalnya dong, kayak aku bukan anak psikologi. Jadi ya aku nggak buat soal psikotes dong. Nah, aku pribadi pun waktu mau psikotes, karena aku sebelumnya udah pernah psikotes, jadi aku lebih tekenin ke belajar tentang gambar, terus aku hitung-hitungan gitu, karena ada yang tes koran itu waktu aku psikotes offline-nya. Terus better kalian searching di Google, nanti aku bantuin buat search contoh-contoh soal psikotes. Terus mungkin cek di YouTube lain yang lebih ahli tuh di bidang psikotes. Tapi yang pasti aku ingetin, ini psikotes pada umumnya, gak ada yang rumit banget, bukan kayak SBMPTN yang sampai ada pelajarannya juga gitu, enggak. Ini beneran menilai psikologis kalian aja, jadi jangan takut, tenang aja. Berikutnya, nah interview 1 sama 2 itu bedanya apa? Nah kalau waktu aku pribadi psikotes pertama tuh lebih kayak ya cerita tentang di kuliah, tentang kenapa mau masuk PPTI ini gitu, terus tahu dari mana kayak gitu sih, kurang lebih ya cerita biasa aja. Nah kalau yang kedua lebih ke pribadi aku sendiri sih, lebih kayak keseharian aku kayak gimana, terus pelajaran aku di sekolah gimana, terus kenapa pilih PPTI daripada PPA pada saat itu, terus keluarga segala macam. Ya lebih cerita ke pribadinya aku sendiri. Kalau pas aku kayak gitu. Cuman ya yang aku tekenin, kalian kalau interview nggak usah panik. Mereka udah sering banget interview banyak ribuan orang, jadi ya tenang aja. Jadi diri kalian sendiri, nggak usah melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan, karena mereka juga bisa menilai kalian jawabnya kayak gimana gitu dari jawaban kalian. So be yourself dan nyantai aja gitu. Oke. Yang terakhir, nah ini juga sebenarnya masih banyak yang nanya tentang medical check up. Nah kalau medical check up ini lebih ke medical check up dasar, cek paru-paru, terus cek darah kayak gitu, terus ada buta warna juga gitu. Nah ada juga yang nanya ini ada minimal tingginya nggak kak? Nggak ada ya, di PPTI, PPBP ini nggak ada minimal tinggi, tidak seperti di kedinasan seperti itu. Oke. Next. Nah, kalau udah selesai seleksi, terus ada yang nanya tentang mulai perkuliahan yang kali ya. Yang pertama, akan ada denda kalau mengundurkan diri.
aku selalu jawab kayak gini, kalau misalnya udah mulai perkuliahan atau kalian udah selesai seleksi nih, ya udah kalian tunggu waktunya, tunggu nanti kalian udah masuk, karena nanti akan lebih detail lagi di tanda tangan kontrak, setiap pertanyaan-pertanyaan kalian yang lebih mendalam kayak gitu. Jadi sabar aja, mendingan kalian daftar dulu, ikutin seleksinya, nanti kalian kalau udah lolos ya boleh tanya-tanya lah. Jadi tapi yang aku mau garis bawahin, tolong kalau misalnya kan udah bener-bener ikut seleksi, kalian udah mau tes segala macam, bener-bener dan kalian udah berhasil, udah lolos, tolong manfaatin gitu, tolong kalian ikutin perkuliahannya, jangan dilepas karena sayang banget slot kalian tuh bisa diisi orang lain, yang ribuan orang di luar sana yang mau masuk di tempat kalian kayak gitu. Itu sih aku selalu ingetin karena sayang banget gitu. Terus yang kedua, asrama bayar gak nih? Terus boleh pulang. Nah kalau asrama itu bayar, jadi itu langsung motong dari uang saku kalian, yang sepengetahuan aku. Terus untuk nominalnya itu mungkin kalian pas udah lolos bisa coba tanya-tanya ya. Terus boleh pulang. Nah ini mungkin pertanyaan orang tua yang mungkin rindu anaknya gitu. Sebenarnya boleh banget sih, asramanya bukan yang ketat banget. Jadi kayak waktu sebelum pandemi ini, teman-teman yang Jabodetabek biasanya Sabtu Minggu pulang gitu, pulang ke rumah, terus Seninnya travel langsung ke Sentul lagi gitu. Meskipun kalau misalnya kalian mau ada acara penting di hari biasa pun boleh, kalian bisa Selasa malam ada ulang tahunnya Oma gitu, kalian boleh pulang tuh ke Jabodetabek, yang daerah Jabodetabek kan ada shuttle, kalian misalnya Selasa sorenya ikut shuttle, terus Rabu paginya kalian shuttle balik ke Sentul, kayak gitu sih. Ketiga, perkuliahan sehari-hari. Nah, perkuliahan sehari-hari ini pada nanyain kayaknya mungkin dapat desas-desus tentang kuliah ke universitas apa gitu ya. Sebenarnya kita itu dari Senin sampai Jumat itu ada perkuliahan dari jam 8 sampai 5, itu 5 gitu, dengan detail yang udah aku jelasin di video sebelumnya, kalian boleh cek dulu video sebelumnya. Terus kalau misalnya mengharuskan ke universitas yang banyak ditanyain itu balik lagi ke kerjasama dengan BCA-nya. Misalnya ada yang hari Sabtu mungkin ada yang mengejar perkuliahan yang gak diajarkan di hari biasa gitu, di weekday gitu, jadi hari Sabtu harus ke kampusnya. Atau misalnya kalau BINUS, aku itu ke BINUS tuh kalau lagi mau ujian kayak gitu, ujian yang praktek kayak gitu sih, lebih kayak ya udah nanti deh tunggu kalian udah lolos, kalian masuk ke mana, terus universitas yang bekerjasamanya apa gitu, jadi kalian lebih tahu. Makanya kalau misalnya kalian mau nyari part time segala macam, tunggu kalian lolos dulu, tunggu lihat perkuliahannya, karena kalian nggak tahu kan sesibuk apa gitu, jadi ya udah jalanin dulu aja gitu sih. Next, bahasa yang digunakan ini sebenarnya mungkin karena beasiswa dan BCA kali ya, mungkin ada yang takut-takut nih bahasa Inggris perkuliahannya. Enggak sih, kita perkuliahan sehari-hari bahasa Indonesia, tapi mungkin ada yang buku atau PowerPoint itu bahasa Inggris, tapi jangan takut karena nanti juga diteranginnya tetap bahasa Indonesia, bahasa sehari-harinya Indonesia. Dan sebenarnya PPBP mungkinnya yang lebih Inggrisnya lebih advance sebenarnya. Oke, itu tentang keseharian. Berikutnya adalah proses S1, dan ini yang merupakan pertanyaan yang banyak banget. Aku sambil lihat ini tuh sambil lihat contekan sebenarnya. Nah, proses S1 yang paling banyak ditanyain. Karena bingung ya, ini kan di video sebelumnya BCA nggak ngeluarin ijazah, gimana kita mau S1 gitu. Nah, yang pertama adalah bayar nggak? Berapa? Sebenarnya jadi kalau misalnya kalian udah lolos nih masuk PPTI atau PPBP, ya udah kalian ikutin, terus nanti mungkin dikasih tahu nih, oh tahun ini tuh kakak tingkat kalian biayanya segini, nanti mungkin kalian bisa mungkin kurang lebih segitu, jadi kalian bisa nabung tuh dari uang saku kalian.
Dan sebenarnya jangan takut juga, karena perkuliahan kalian yang bayar itu udah mulai bekerja, udah jadi karyawan, jadi udah punya gaji gitu. Oke, sangat mantap banget pokoknya ini BCA, terima kasih. Nah, tapi jangan khawatir juga buat kalian yang kaum cerdas di luar sana. Kalau misalnya kalian IP kumulatifnya sampai akhir itu UNIF dan BCA itu lebih dari 3,9, kalian dapat beasiswa lagi dari BCA. Jadi nanti di reimburse gitu. Dan puji Tuhannya teman-teman aku di kelas juga banyak sih. Yang kedua, caranya gimana? Nah, harus daftar sendiri nggak? Terus universitasnya bebas nggak tuh? Nah, caranya sebenarnya kalian tinggal duduk diam. Karena itu udah lebih ke kerjasama BCA sama universitasnya gitu. Ada prosedurnya masing-masing. Kalau misalnya di BINUS kalian semester 7, semester 8-nya ya tinggal skripsi sama mata kuliah umum sama internship yang kedua gitu. Jadi kita nggak usah daftar sendiri. Terus universitasnya bebas? Tentunya enggak. Itu udah lebih ke ya itu, balik lagi kerjasama universitas yang bekerja sama. Karena kan kita udah mata kuliahnya udah ditentuin, silabusnya segala macam, biar udah sesuai nih sampai akhir gitu. Kita tinggal duduk diam. Tapi kalau misalnya kalian ada keinginan untuk keluar, mungkin kalian boleh dibahas nanti sama PIC kalian kayak gitu. Dan sebenarnya jarang juga sih kasusnya, aku sampai saat ini semua tetap di universitas yang emang sudah bekerja sama dengan BCA gitu, biar istilahnya gak ribet lagi. Nextnya apa lagi nih? Nah, harus ngulang dari semester 1 lagi nggak nih abis PPTI? Mungkin kan dipikir ya kita kan emang perkuliahan bukan universitas kan dari BCA. Tapi aku bantu jawab, sebenarnya kalian nggak harus overthink kayak aduh aku harus ulang lagi nih dari semester 1. Enggak ya, karena benefitnya kita di situ sih. Kita kuliah lebih padat tapi kita lebih cepat dan gak harus ulang dari semester 1 kalau udah selesai. Jadi ya tinggal melengkapi lah mata kuliah yang atau SKS yang masih belum kekejar di 6 CAU tersebut gitu. So, kalau misalnya BINUS tuh meskipun kita lulusnya bareng anak reguler sama-sama 4 tahun, cuman ada masanya yang kita kosong gitu, jadi nggak ada perkuliahan. Makanya kurang lebih ya 3,5 tahun kita udah bisa selesai. Cuman ya tetap kita ikut prosedur dari timeline-nya universitas yang bekerja sama. Kayak gitu, oke? Sebenarnya udah panjang juga ya aku tetap ngomongnya, cuman ya semoga aku bisa membantu pertanyaan-pertanyaan kalian. So kalau misalnya masih ada yang bingung, coba kalian nonton lagi yang video sebelumnya. I hope you enjoy this video. Semoga membantu pertanyaan kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya, coba tonton dulu sampai akhir, oke? Biar nanti aku bisa bantu jawab juga. Dan please like dan subscribe, karena banyak banget dari kalian nanya dan aku jawab tapi nggak nge-like, nggak subscribe. Tapi it's okay, aku ingin membantu kalian. Tapi ya bolehlah ya like dan subscribe. So thank you guys for watching. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.